Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan berkaitan tentang kitab tauhid, permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Masuk dalam bab Maja'a fi Tanjim, berkaitan dengan perbintangan. Jadi salah satu dari ilmu yang itu menyelisih syariat adalah ilmu berkaitan dengan perbintangan, dengan keyakinan bintang itu bisa dipakai untuk mengetahui kejadian di muka bumi. Dibawakan ucapan Qatadah yang ini dalam riwayat Imam Bukhari yang sanad hadisnya sahih. Kata Qatadah, khalaqallahu hadin nujuma li salatin. Zinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awala fiha ghaira dzalika faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Kata Qatadah, Allah menciptakan bintang itu dengan tiga fungsi. Pertama, sebagai hiasan langit. Nanti di surat Al-Mulk ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi langit itu kelihatan indah dengan adanya hiasannya, yakni bintang-bintang. Yang kedua, sebagai pelempar syaitan. Itu masih di surat Al-Mulk ayat yang kelima. Wa ja'alna harujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu sebagai pelempar syaitan. Artinya ketika syaitan hendak mencuri berita dari langit, penjagaan berita di langit itu adalah dengan dilempar panah api. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yuhtada biha. Alamatin yuhtada biha. Sebagai penunjuk arah. Ketika seseorang misalkan di darat ataupun di laut tersesat tidak tahu arah. Nanti di surat Al-An'am ayat yang ke-97. Alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Yang Allah jadikan untuk kalian bintang-bintang itu petunjuk arah dengannya dalam kegelapan darat ataupun lautan. Misalkan seseorang di tengah laut tidak tahu arah, tidak bisa pulang. Maka nanti dengan mengetahui tata letak bintang, oh kalau pengen pulang, arahnya ke sana. Walaupun kalau sekarang misalkan ada kompas, ya di HP juga ada. Tapi kalau misalkan jamaah hormati, kondisinya kompasnya rusak, HP ini ngedrop misalkan, itu nanti bisa
Salah satunya dengan mengetahui arah itu dengan bintang. Lah kata Qatadah, faman ta'awala fiha ghairu dzalik. Siapa yang ta'awala. Jadi siapa yang memiliki anggapan, menakwilkan, menafsirkan selain dari itu. Apa contohnya selain dari itu? Oh, bintang itu dipakai mendakwa perkara yang gaib. Nanti kalau muncul bintang ini akan ada kejadian ini dan ini. Itu kata Qatadah, pertama faqat akhto'ah. Sungguh dia telah salah. Kenapa dia telah salah? Karena perkara gaib itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Para malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, jin-jin tidak tahu. Mosok ini malah Allah kasih tanda dengan bintang-bintang. Maka pertama telah salah. Yang kedua, adha'a nasibahu. Mensia-siakan bagiannya. Bagian umur. Kalau dia sibukkan untuk mempelajari ilmu perbintangan untuk meramal, berarti umurnya terbuang sia-sia. Waktunya terbuang sia-sia. Kalau belajarnya itu membutuhkan harta, hartanya terbuang percuma. Yang menunjukkan seseorang belajar seperti itu bukan manfaat, tapi bahaya. Yang ketiga, jamaah hormati, membebani diri sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Ilmu gaib itu di sisi Allah. Kenapa kita paksakan? Makanya pernah kita sampaikan, kalau orang memaksa pengen tahu, menyingkap rahasia takdir Allah. Bisa ngerti siapa ya? Ya, takdir Allah itu tersingkap rahasianya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, orang pengen menyingkap, nggak mungkin bisa. Makanya membebani diri sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Saudara yang saya hormati, asar dari Qatadah ini memberikan pelajaran. Pertama, hikmah penciptaan bintang. Semuanya ditunjukkan dalam Quran. Hikmah penciptaan bintang. Dan semua yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Makanya kalau ulul albab melihat ciptaan Allah, terkeluar dari lisannya 3 kalimat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Yang kedua, pensucian kepada Allah, pentauhidan kepada Allah subhanaka. Yang ketiga, memunculkan rasa takut. Faqina adzabannar. Pelajaran pertama, hikmah diciptakannya bintang. Yang kedua, bantahan kepada orang yang punya anggapan bahwasanya bintang itu dicipta li hikmatin ghairi ma dzakarallahu fiha. Satu hikmah yang Allah tidak sebutkan. Oh, ada hikmah yang lain. Bintang ini dicipta. Ini bantahannya adalah ucapan Qatadah. Ucapan Qatadah. Keliru. Makanya kalau orang belajar ilmu perbintangan, bantahannya dengan ucapan Qatadah. Bersumber dari Quran. Yang ketiga, yajibur ruju'u ila kitabillah li bayanil haqqi minal batil. Wajibnya mengembalikan kepada kitab Allah untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Kalau orang Islam berbicara tentang agama tanpa kitab Allah, itu berarti nggak teguh. Berarti nggak mantap. Berarti dipertanyakan tentang kebenarannya itu. Walaupun nanti kalau metode pengajaran ada. Metode pengajaran itu, kalau untuk pemula, kadang dalil nggak diikutkan. Global saja. Global saja. Walaupun kadang global itu, sebagian orang nggak terima. Saya pernah itu di satu tempat ada pertanyaan, saya terangkan menurut ulama seperti ini, seperti ini. Orang terima. Itu kitab rujukannya di apa saja. Kalau masalah fikih itu bukan hanya satu. Iya. Kalau gowo kabeh kitabe, ya mungkin gowone piye itu. Ya, wong satu pembahasan saja itu nanti berjilid kitabnya. Ya, kadang kalau tingkatan orang awam global, boleh enggak, boleh enggak. Nanti lebih tinggi disertakan dalil. Lebih tinggi
nanti diterangkan subuhat kerancuan. Kemudian diterangkan ini subuhatnya, kerancuannya di sini, yang rinciannya seperti ini. Saudara yang saya hormati, nah wajib kalau misalkan seseorang itu mengembalikan kepada kitab Allah untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, nanti menjadikan seorang semakin yakin. Lihat Qatadah ketika menjelaskan siapa yang punya anggapan bintang memiliki fungsi selain 3, sungguh dia telah keliru. Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah ayat Allah disampaikan, orang harusnya terima. Orang harusnya terima. Kalau sudah ayat Allah, jangan menurut pendapat ini, menurut pendapat ini. Loh, ini ayatnya sudah itu. Ya, ayatnya sudah. Walaupun kadang dengan bahasa, apa kowe luwih pinter tinimbang ulama ini. Jawaban kita yang punya pendapat seperti ini juga bimbingan ulama. Juga bimbingan ulama. Cuman kalau dua ulama bersengketa dalam satu masalah, lihat siapa yang lebih kuat dari sisi pendalilan. Lebih kuat dari sisi pendalilan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, man talabal huda min ghairil kitabi was sunnah faqada sawaba wa dhaya awaqtahu wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusuli ilaihi. Siapa yang mencari bimbingan selain Quran dan hadis, cari hidayah, cari bimbingan selain Quran dan hadis, faqada shawab. Pertama, dia akan kehilangan yang benar. Yang kedua, doya awaktah, mensia-siakan waktu. Yang ketiga, membebani sesuatu yang di luar kemampuan untuk sampai kepadanya. Karena ada orang awam pencari Tuhan. Leh menggolek ini nanti. Iya, kalau orang cari Tuhan, menyepi di hutan, kemudian menyendiri di kamar, lampunya dimatikan, merenung, diam. Itu kembalinya tadi. Bukan ketemu Tuhan, tapi ketemu hantu. Iya. Saudara yang saya hormati, kebenaran hilang, waktu percuma, membebani diri sesuatu yang tidak ada kemampuan untuk sampai kepadanya. Nah ini, kalau seseorang misalkan mencari hidayah, Quran, hadis. Baca Quran dan hadis. Makanya ada ucapan Nabi yang setiap khutbah itu sering beliau baca. Khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asdaqal kalam, kalamullah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Nabi. Sebenar-benar pembicaraan, itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan dari hadis. Dari asar. Kemudian setelahnya sebagian ulama itu seperti Qatadah membenci mempelajari tentang manazilil qamar. Tempat persinggahan bintang-bintang. Kalau bahasanya apa tempat orbitnya bulan. Ya bulan, ini bukan bintang, bulan. Ya, bulan itu nanti diterangkan ada 28 tempat orbitnya. Makanya kalau penanggalan dalam Islam itu 29 atau 30 dalam satu bulan. Dalam satu bulan. Nah itu nanti dipelajari. Oh, di sini tempat orbitnya, di sini, di sini, di sini. Itu sebagian ulama membenci. Cuman itu masuk dalam ilmu taisir. Kan pernah kita sampaikan, mempelajari bintang itu ada dua. Ada ilmu taisir, ada ilmu taksir. Kalau belajar tentang taisir, perjalanannya, itu boleh. Tapi kalau mempelajari taksir, kok muncul bintang ini, apa pengaruhnya? Kok bulan ini kelihatan, apa pengaruhnya di muka bumi? Seperti itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Cuman sebagian ulama memang tidak menyukai tentang mempelajari tentang ini perjalanan bulan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibawakan hadis Abu Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yadkhulunal jannata." 3 golongan yang mereka tidak akan masuk jannah. Kata-kata 3 golongan ini bukan sebagai pembatasan. Jadi metode pengajaran Nabi itu salah satunya dengan menggunakan angka. 3. Ada 7 golongan misalkan. Ada 3 hal. Itu supaya untuk mudah dipahami. Karena dengan yang seperti itu, orang ingat, oh 3 hal itu toh.
Ini bukan pembatasan. Kemudian kata-kata la yadkhulul jannata, nanti kalau para ulama katakan hadis atau ayat yang berkaitan dengan nususul wa'id, nas ancaman itu tumarru kama ja'at. Dibiarkan begitu saja. Nanti jangan dirinci. Kayak misalkan perbedaan hambaku dengan kekafiran itu meninggalkan sholat. Wis, gitu aja. Nanti rinciannya itu kalau ada orang yang melanggar. Iki wonge ora gelem sholat kafir apa ora? Besok mati disolati apa ora? Baru dibahas. Tapi kalau tidak, biarkan saja. Kenapa? Itu naswaid. Naswaid itu fungsinya untuk menakut-nakuti. Kalau nakut-nakuti dirinci, oh maksudnya itu nggak masuk neraka, nggak masuk jannah awal. Nanti orang bergampangan, orang sudah wedi. Wah, ora apa-apa lah. Wong sepenting mlebu keri, ora apa-apa, penting mlebu jannah. Wah, nanti bergampangan. Bergampangan. Sama kayak misalkan tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada sebesar semut kecil kesombongan. Itu kan ada rincian sebenarnya. Sombong itu ada dua, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau sombongnya menolak kebenaran, itu bisa nggak masuk jannah selamanya. Tapi kalau sombongnya meremehkan manusia, masih ada harapan. Tapi jangan dirinci sekali lagi. Terangkan aja ini perilaku sombong, nanti nggak masuk jannah. Supaya orang takut. Ini kaidah yang diterangkan oleh para ulama. 3 hal yang tidak masuk jannah itu siapa? Pertama, mudminul khamr. Orang yang al-mudawimu ala surbiha hatta mata walam yatub. Jadi terus-menerus minum sampai mati belum bertobat. Itu disebut mudminul khamr. Tapi kalau ngombene arang-arang, berarti nggak masuk dalam ancaman ini. Nggak masuk dalam ancaman ini. Karena lafadznya mudmin. Mudmin itu al-mudawim. Terus-menerus. Saudara yang saya hormati, ini yang mendapatkan ancaman tidak masuk jannah. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban kekerabatan. Apa kewajiban kekerabatan? Disambung. Siapa kerabat kita? Orang-orang yang masih ada hubungan rahim. Hubungan rahim itu kalau paling dekat, saudara sekandung. Sekandung itu ada 3. Bapak ibu sama, bapaknya sama, ibunya beda, ibunya sama, bapaknya beda. Itu paling dekat. Nanti setelah itu, naik kepada mbah dari bapak ibu. Itu paling kuat. Ya, setelah itu, nanti kepada menyamping. Saudara bapak, saudara ibu. Itu kerabat paling dekat. Nanti terus cabang-cabangnya, jamaah hormati, itu haknya supaya kita sambung. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita mempelajari nasab itu supaya bisa kita sambung. Cuman kalau di Indonesia kayaknya nasab itu kurang diperhatikan ya. Tapi kalau orang Arab, apa meneh ya, nasab saya itu sambung dengan Rasulullah SAW. Wah, itu dijogo tenan itu. Ya, kenapa? Ya karena merasa terhormat, merasa terhormat. Tapi kalau dalam negeri kita itu nggak begitu. Saya ketemu orang punya nasab itu kalau di negeri kita termasuk mulia. Sopo mbah saya itu ternyata Sultan Hamengkubuwono keberapa gitu loh. Itu kalau orang kan, wah, kalau misalkan itu di Arab, wah itu bukan sembarangan ya. Tapi dia podo wae gitu. Ya, wis keturunan nomor 9. Kan katanya kalau keturunan raja nomor 7 itu masih sugih. 7 keturunan. Kok 9 warisane wis entek. Jamaah hormati, ini. Jadi pelajari nasab untuk bisa disambung. Yang ketiga, musaddihun bisihir. Membenarkan sihir. Membenarkan sihir itu banyak sekali cabang sihir. Perdukunan, ramalan, jimat-jimat. Itu termasuk perkara sihir. Dia benarkan cabang sihir, itu ada ancaman tidak akan masuk jannah. Jamaah hormati, hadis ini apa pelajarannya? Pertama, haramnya tanjim. Tanjim yang haram itu yang dimaksud adalah mempelajari perbintangan ilmu taksir. Dengan keyakinan bintang itu memberikan pengaruh. Itu hukumnya haram. Baca juga nggak boleh. Apalagi kalau imannya lemah. Tapi kalau baca untuk menerangkan, gelo ngapusi ternyata. Itu orang yang keimanannya kuat boleh. Tapi kalau
sekedar baca penasaran, nanti kepengaruh. Ya, waduh, iya 2024 kalau bintangnya Leo itu perekonomian seret, asmara itu pahit misalkan. Cocok kabeh ini bojoku nesu-nesu wae. Nanti kepengaruh keimanannya. Makanya dihindari. Ini saudara yang saya hormati, haram karena termasuk dosa besar. Termasuk pembahasan sihir yang mengantarkan pelakunya la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk jannah. Dia tidak akan masuk jannah. Ini faedah dari hadis yang pertama adalah sisi pengharaman tanjim. Yang kedua, haramnya minum khamr. Saudara yang saya hormati, ancaman keras kalau seorang mati belum bertobat dari minum khamr. Apalagi sebab kematiannya karena minum khamr. Lah mati ini piye itu? Wah itu ngombe oplosan, kemudian paru-paru ini jebol, neng perapatan mati. Wah keras ancamannya. Dulu di dekat rumah itu ada seseorang wis terkenal. Jadi nganyelke kalau mendem itu neng perapatan sok jagoan itu. Dioplos. Padahal kalau namanya khamr oplosan itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Spiritus, campuri kerating deng, campuri cecekan rokok, ya, autan, jadi siji itu. Jadi siji. Ya, itu kemudian diminum. Zaman hormati, akhirnya mati. Lah ini ancamannya keras. Lah khamr itu hukumnya haram. Bahkan nanti dalam hadis, semua orang yang terlibat dengan khamr, yang bikin, kemudian yang membeli, yang membelikan, yang membawakan, saki, tukang ngejok nih. Jadi, ya, ngombe apa ora? Enggak, haram. Ya saya tak ngejoki tipis-tipis ya. Ya. Seperti itu saja, itu mendapatkan ancaman laknat. Mendapatkan ancaman laknat. Berarti menunjukkan khamr itu sangat berbahaya. Sampai para alim ulama itu menyimpulkan ketika merenungkan tentang khamr itu umul khaba'ith. Induk keburukan. Induk keburukan. Pernah itu zaman dahulu ada seorang yang ahli ibadah tapi bodoh. Digoda oleh syaitan, digoda zina nggak mau. Bunuh anak dosa besar nggak mau. Ya, akhirnya digoda dengan khamr. Begitu minum khamr, akhirnya lihat perempuan berhasrat. Zina. Setelah zina, akhirnya perempuannya dibunuh. Setelah dibunuh, anak kecil itu lihat, wah ini saksi ini. Akhirnya dibunuh. Semuanya dilakukan itu. Sumbernya karena khamr. Makanya khamr ini keras sekali. Khamr ini keras sekali. Saudara yang saya hormati, apa yang disebut dengan khamr? Khamr itu adalah, ya, itu kata para ulama, kulun mahomarul akla ala sabili taladud. Semua yang menutupi akal dengan cara dinikmati, itu namanya khamr. Berarti kalau tidak sesuatu yang dinikmati, bukan khamr. Apa contohnya? Alkohol. Nah, ini kadang sebagian orang, oh alkohol itu termasuk khamr. Bukan. Bukan khamr. Karena apa? Apa ada orang minum alkohol? Orang kuat no. Ya, alkohol itu bukan minuman. Bukan minuman. Ya. Pendapat, oh alkohol itu termasuk khamr. Akhirnya berpengaruh. Saya pernah itu ketemu di satu pertemuan, jagongan disuguhi tape ketan. Bisik-bisik nggak mangan, tape ketan. Wah, itu haram itu. Kenapa haram? Mengandung alkohol. Waktu itu saya cuma mesem. Ya, saya katakan emang ya alkohol itu sama dengan khamr. Yang kedua, kalau alkohol itu satu perkara yang sama dengan khamr, kamu duduk di situ di meja ada makanan haram, kamu nggak boleh. Berarti kowe lunga aja ning kene gitu loh. Saudara yang saya hormati, itu berbeda, itu berbeda. Jadi sekali lagi, khamr itu setiap yang menutupi akal dengan cara dinikmati. Makanya nanti wujudnya bisa makanan, bisa minuman. Lah narkoba itu lebih keras daripada khamr dari sisi menutupi akal. Dan itu semua dinikmati. Makanya kalau jualan khamr haram. Tapi kalau jualan lem, kan ada anak-anak nom-nom itu jualan lem. Jadi ya ngelim itu loh. Ngelim. Itu ternyata nggak tahu itu. Piye lah nikmati itu. Cuman di daerah mana itu pinggir lapangan itu sini botol lem tok gitu loh. Jadi anggere ono cacah cilik-cilik itu melumpuk gitu ngelem. Itu bukan khamr. Kenapa? Apa ono wong mangan lem? Iya.
Dan lem itu kalau kita jual asalnya bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Kalau dia menikmati, nah itu beda lagi. Beda lagi. Ini saudaraku yang saya hormati, jadi khamr itu definisinya seperti itu. Lah kalau alkohol bukan khamr. Makanya sebagian ulama ada minyak wangi, mengandung alkohol, boleh apa enggak? Saya lebih condong boleh. Walaupun Asy-Syaikh Utsaimin itu beliau menghukumi boleh tapi beliau tidak suka. Jadi kalau beliau kasih contoh itu ada apa bahasanya itu? Kalau dalam bahasa Arab apa itu? Pokoknya nanti minyak wangi dicampur dengan itu dipakai tubuh itu nanti dingin, seger. Tapi beliau tidak suka. Beliau tidak suka. Tapi beliau berpendapat bahwasannya alkohol itu beda dengan khamr. Kalau khamr mengandung alkohol, ya mungkin, tapi bukan termasuk alkohol. Karena kalau alkohol, ya itu produksi alkohol saja mungkin di negeri kita boleh. Tapi kalau produksi khamr jadi ra oleh ya. Ya, cuman wah, karepe gawe alkohol cuman ditempel lagi telung dino. Ya wis lah wong dadi alkohol ya dadi duit ya. Tapi haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pelajaran dari hadis, wajib menyambung silaturahmi. Haram diputus. Kata-kata menyambung itu kebalikannya memutus. Makanya bedanya nanti birrul walidain dengan ak. Bir dengan ak. Kalau bir kebalikannya ak durhaka. Kebaktian. Tapi kalau silah kebalikannya itu kotik. Pemutus. Nah, kalau silaturahmi itu kepada kerabat yang tidak baik. Makanya kalau orang sama kerabat yang baik, dia baik, itu bukan silah. Itu namanya al-mukafi. Orang yang membalas kebaikan orang wajib. Kamu sama Pak Le, oh Pak Le itu sudah bagus sekali. Saya itu di sekolah nih, setelah itu waktu dinikah nih, setelah itu dimodali usaha. Saya baik, itu bukan silaturahmi. Membalas kebaikan orang wajib. Tapi kalau punya kerabat misalkan, itu sedulurmu. Iya mas, ini nganyel ketenan itu. Kita masih bisa berbuat baik terus. Walaupun kerabat kita nganyel ke, itulah hakikat silaturahmi. Hakikat silaturahmi itu seperti itu. Ini hukumnya wajib. Makanya kalau orang beralasan, kamu nggak sambung dengan kerabat kamu. Oh nggak baik dia. Ya, sambung dengan dia itu semalah ngentek-entek duit. Sidik-sidik ngutang nih orang balik misalkan. Kita tetap berbuat baik, itulah silaturahmi. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib mendustakan sihir dengan bermacam jenisnya. Sihir wajib kita dustakan. Kalau misalkan betul-betul terjadi benar, kan termasuk cabang sihir itu ramalan. Kadang ramalan itu ada seorang meramal, apa yang dia ramalkan terjadi. Itu Nabi sudah katakan, kadang satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Barangkali itu yang bisikan syaitan yang pas. Ya, tapi ingat, ada 100 kebohongan yang disisipkan. Bahkan kalau dukun di tempat kita bukan 100 mungkin, 1000 kebohongan. Cuman bener siji diekspos. Bener siji diekspos. Jadi ada istilahnya kalau orang memakai produk, ya itu diminta testimoni. Gimana produk? Wah jos. Padahal cuma satu. Sing gagal wong 1000. Itu satu ini diposting kemana-mana. Inilah hasilnya. Nggak percaya tanyakan kepada beliau yang pernah menggunakan produk kami. Neng sing 1000 mati klenger itu nggak disampaikan. Nggak disampaikan. Lo kan ada pengobatan-pengobatan yang kemarin itu sempat rame. Kayak gitu. Ya orang-orang yang berhasil sembuh itu diangkat, dijadikan iklan, dipamerkan. Tapi yang gagal misalkan akhirnya mati, nggak pernah terangkat. Nah seperti ini, saudaraku yang saya hormati, kalau itu sihir, satu kali benar, tapi kebohongannya itu ratusan ribuan, dalam Islam kita tidak boleh percaya. Makanya semua cabang sihir, perdukunan, jimat, ramalan, mantra-mantra, semua kita harus dustakan. Semua harus dustakan. Wallahu ta'ala alam, selesai berkaitan dengan tanjim. Setelah itu berpindah, masuk dalam pembahasan al-istisqa'u bil anwa. Meminta hujan dengan bintang-bintang. Jamaah hormati, dalam syariat kita, meminta hujan, itu nanti ada syariatnya. Satu, sholat istisqa. Sholat istisqa itu kumpul di tanah lapang, sholat. Sholatnya sama seperti sholat hari raya. Cuma nanti perbedaannya, ya,
Kalau hari raya pakaiannya yang bagus. Tapi kalau istisqa pakaian keseharian. Kalau hari raya jamaah hormati nanti ya itu ada khutbah. Tapi kalau istisqa itu doanya di awal. Jadi datang doa sholat. Jadi sholat istisqa. Yang kedua, meminta hujan itu bisa dilakukan di mimbar Jumat. Nabi pernah ketika sedang berkhutbah datang orang. Rasul halakatil amwal, harta hancur, ternak-ternak mati karena musim kemarau yang panjang. Mintakan kepada Allah hujan. Maka Nabi meminta kepada Allah, Allahumma sukyan rahmatan. Ya Allah, kasih hujan rahmat. Seketika itu turun. Sampai diceritakan jenggot beliau itu basah. Ya, ini yang kedua. Jadi kalau minta hujan di mimbar Jumat khotib. Itu bentuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, istisqa itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu misalkan kita, ladang kita sudah, setahun nggak bisa garap. Akhirnya penghasilan berkurang, rezeki menjadi berkurang. Kita minta sama Allah, ambil air wudhu, misalkan sholat, mungkin sepertiga malam terakhir, minta diberikan hujan. Itu dalam tuntunan kita. Kalau minta kepada bintang, maka itu termasuk perkara syirik. Walaupun nanti, saudara yang saya hormati, kesyirikan minta hujan dengan bintang, itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau diyakini bintang dengan sendirinya, itu bisa menurunkan hujan. Itu syiriknya besar. Tapi kalau ini hanya sebab, maka syiriknya syirik kecil. Nanti kaidahnya semua yang bukan sebab diyakini sebab. Jadi bukan sebab secara syar'i maupun kauni. Diyakini sebagai sebab, itu syirik. Ini saudara yang saya hormati bab ini. Kemudian dibawakan ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki kalian mendustakan. Menjadikan rizki kalian. Rizki itu wujudnya sangat banyak. Termasuk padanya hujan. Yang bisa memberi rizki cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap orang ketika Allah kasih rizki itu 5. 1, mengucap alhamdulillah. Kedua, menyandarkan rizki kepada Allah. Ini karunia Allah. Yang ketiga, dipakai taat. Yang keempat, tidak dipakai maksiat. Yang kelima, semakin cinta kepada Allah. Tapi kapan seseorang menjadikan rizki itu disandarkan li ghairillah kepada selain Allah, maka itu mendustakan Allah. Mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah contohnya hujan. Waktu pagi, malamnya hujan, paginya ngomong, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Itu berarti mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya kepada bintang. Seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan nanti dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyati. 4 hal pada umatku yang itu perangnya jahiliyah, yang mereka belum tinggalkan. Cuman ingat, perangnya jahiliyah itu belum tentu kafir. Ada yang merupakan dosa besar. Kata Nabi, 4 hal ini belum ditinggalkan. Apa 4 hal itu? Pertama, al-fahru bil ahsab. Seseorang itu merasa besar itu dengan bapak moyangnya. Sekarang ada ya. Orang merasa besar itu dengan bapak moyangnya. Kalau kalangan wong Islam, dalam tubuh kami ini mengalir darah suci Rasulullah SAW. Bareng dikon ngecek nasabmu bener apa ora, malah ngamuk. Ya, jangan membangunkan singa turu. Ya, singone turu apa kuaraken mangan ya. Jamaah hormati. Nah, bangga dengan leluhur itu merupakan perilaku orang jahiliyah. Dalam Islam itu semua kita di sisi Allah sama. Makanya kalau orang bangga dengan leluhur, mbahmu siapa toh? Mbah saya ini darah biru, keturunan raja ini, bangsawan ini, bangsawan ini. Mbahku luwih dhuwur nasabe. Siapa mbahmu? Nabi Adam. Nabi Adam kan leluhur kita paling tinggi Nabi Adam. Ya. Jamaah hormati yang kedua, itu at-ta'nu fil ansab. Mencaci maki nasab. Gak boleh. Mencaci maki nasab itu
Misalkan orang punya nasab dia ingkari. Itu tidak diperbolehkan. Atau bernisbat kepada orang lain. Tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, mencaci maki nasab nggak boleh. Makanya dalam Islam, anak angkat itu kalau sekedar ngopeni, boleh. Cuman kalau mengambil anak angkat supaya menjadi mahram, itu nanti satu anak angkat yang merupakan kerabat. Lah sing ngarep mek itu lanang apa wedok? Oh, perempuan. Berarti ambil dari saudara kita. Dari saudara kita. Kita punya adik, punya kakak, dia anak wedok, cilik bayi, yu, nduk, anakmu wedok tak openi. Itu nanti jadi mahram dengan kita. Kalau anak laki-laki, itu dengan istri, dari keluarga istri. Keluarga istri punya ya anak laki-laki misalnya adik, anaknya piro? 11. Siji tak openane misalkan. Itu boleh, nanti jadi mahram. Kalau nggak seperti itu, dari orang lain tapi disusukan. Dengan misalkan kita ada orang yang melahirkan di rumah sakit, nggak punya kemampuan bayar, nggak mampu ngopeni, ya wis tak openane. Tapi kalau misalkan laki-laki, itu disusukan dengan saudara istri yang sedang menyusui. Oh, istri punya adik sedang menyusui anaknya. Kita susukan 5 kali sampai kenyang. Itu nanti menjadi mahram. Menjadi mahram. Tapi nasab bapaknya itu nggak boleh kepada kita. Kalau orang awam kan begitu. Di beberapa tempat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Sampai nikah itu sing nikahnya bapak angkatnya. Nggak sah. Nggak sah. Lah alasannya apa? Oh, nanti kalau dinasabkan kepada bapak ibu kandungnya, kepada bapak kandungnya, minggat no. Ya belum tentu. Kalau anaknya itu dididik agama yang baik, nggak mungkin minggat. Saya ketemu itu ada orang, ya dulu si anak dia itu diasuh sama orang lain. Setelah ngaji tahu, oh ternyata mboke sing ngasih itu Pak Mboke. Alhamdulillah dua-duanya baik. Sama orang tua sendiri baik, sama ibu angkat dan bapak angkatnya baik. Kenapa? Karena merasa juga telah berbuat baik kepada dirinya. Ya, makanya kalau anak angkat terus terang kowe itu bukan anakku. Ya, jadi bukan anak kandung. Ning tak openi kaya anakku dhewe. Ya, seperti itu. Dan nanti ada masalah yang lain, apa hukum waris? Anak angkat kan nggak boleh, nggak mewarisi. Ya. Kalau anak angkat itu bisanya hibah. Hibah itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Kemarin juga ada yang rame. Jadi ada orang ngambil anak angkat perempuan, kemudian si bapaknya itu yang ngambil anak angkat itu sebelum mati wis neng notaris semua hartanya diwariskan ke anak angkatnya. Ya, setelah itu keluarganya moro, ini seperti boleh nggak? Ya nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, kalau orang mensepakati termasuk notarisnya, berarti ta'awun dalam perbuatan dosa. Ta'awun dalam perbuatan dosa. Lalu terus gimana? Dia cuman punya hak sepertiga itu hibah. Hibah. Sisanya, lah masih punya orang tua, mbah. Kalau masih punya nanti ke sana. Nggak ada nanti kepada ponaan-ponaan. Jamaah hormati, ini yang kedua. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, meratapi mayit. Apa itu meratapi mayit? Teriak-teriak, menyebutkan kebaikan mayit dalam rangka protes kepada ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa bapakku engkau bunuh? Ya, Pak kamu itu sing apik malah mati. Nah, itu seperti itu termasuk perilaku orang jahiliyah. Jamaah hormati, hadis ini haram meminta hujan dengan bintang. Itu perilaku orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, perilaku orang jahiliyah itu tidak semua ditinggalkan oleh manusia. Makanya nasihat Umar, akan tumbuh satu generasi yang ketika generasi itu tidak paham jahiliyah, ikatan Islam itu terlepas sehelai demi sehelai. Makanya nanti kalau seorang pengen tauhid akidah keislaman dia baik, salah satunya pelajari perilaku orang jahiliyah. Makanya para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya kitab Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah. Nanti kesempurnaan akidah dia itu kalau dia tahu perilaku orang jahiliyah. Karena kalau tumbuh satu generasi yang tidak mengetahui jahiliyah, ikatan Islam itu akan lepas sehelai demi sehelai, dia tidak sadar. Ini pelajaran dari hadis. Jamaah hormati,
Semua perilaku jahiliyah itu tercela dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Kemudian larangan menyerupai orang jahiliyah. Kemudian haram bangga dengan bapak moyang. Kalau orang membanggakan bapak moyangnya, itu berarti membanggakan dengan apa yang dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Wah, mbah saya itu orang soleh. Lah kowe oleh. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Semua kita ini nanti di akhirat mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sekelas putra Nabi. Siapa putra Rasulullah SAW yang paling disayangi? Fatimah. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi, ya Fatimata binta Muhammadin. Fatimah anak Muhammad, salini min mali. Kalau minta harta, minta sama bapak. Tapi la ughni anki syai'a. Aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah. Nah ini di sisi Allah itu bukan karena nasab. Ya, kalau orang di Indonesia kan begitu. Kalian itu masuk jannah karena syafaat kami ini. Wah, congkak sekali ya. Congkak sekali. Tapi kalau itu ngaji salah, mau paham itu wong koyo ngono sombong lah. Iya. Tapi kalau orang modelnya kepengaruh dengan kuburiyun, ya sudah, malah sikile dicokoti, didilatinya. Itu katanya barokah waliyadzubillah. Ini pelajaran dari hadis. Kemudian haram mencaci maki nasab. Haram meratap. Haram meratap. Kemudian kalau seorang mati belum bertobat dari meratap, itu ancamannya keras. Nanti kelak akan dibagaikan jubah dari timah yang dipanaskan dan dari kubis. Wah, itu sangat menderita sekali ketika seseorang meratap. Makanya kalau seseorang kehilangan orang yang dicintai, ya sudah sabar. Sabar, yakin di situ ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti insya Allah di pertemuan seterusnya masuk dalam pembahasan baru. Jadi di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam masalah cinta. Demikian, barangkali sebelum ditutup, ada yang pengen tanyakan? Ya? Ya, membenarkan sihir. Musaddiqu bisihir. Bisihir. Maksudnya? Jadi yang pertama, walaupun kafir tetap kita diperintahkan menyambung silaturahmi. Apalagi kalau masih hidup. Tapi kalau kafir, satu sebatas duniawi. Kalau sudah berkaitan dengan perkara-perkara agama, nggak bisa. Kalau perkara agama tidak bisa. Tapi kalau perkara duniawi, sambung. Apalagi masih hidup ada kesempatan untuk kita mendakwai mereka. Kayak Nabi SAW kepada paman beliau. Itu ketika masih hidup sakit dijenguk. Itu bentuk perhatian. Karena harapan masuk Islam. Harapan masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Iya. Kemudian, yang kedua, jual beli itu. Kalau namanya jual beli itu ada penawaran, ada barang, ya, ada nilai. Itu jual beli. Itu tidak diperbolehkan. Nah kalau kita pakai misalkan pakaiannya seperti itu, niatannya untuk jual beli, untuk periklanan, ya nggak boleh. Tapi kalau niatannya enggak, itu beda lagi. Beda lagi. Nanti di penjelasan para ulama dua hal. Jadi satu memang ada jual beli. Jual beli itu barangnya ada tawar menawar, ada akad. Yang kedua iklan. Kalau memang dia tujuannya untuk iklan, siapa-siapa yang butuh ini ada nomor ya HP di sini, di masjid dilakukan, tidak diperbolehkan.
Tidak diperbolehkan. Wallahu taala. Yang tulisan di punggungnya dan HP. Tujuannya kan supaya ketika di jalan ada ini niatnya mungkin ya. Ketika di masjid berarti jadi tak niatkan untuk yang di jalan tadi jadi tidak. Wallahu taala sepengetahuan kami tidak mengapa. Ya, karena beda. Jadi kalau niatannya iklan, namanya orang iklan itu biasanya ya disampaikan, diperlihatkan. Ya, wallahu taala. Ya asalnya begitu. Kalau setiap ada kemungkaran kita kurang nyaman. Iya, tapi kalau apa ya? Misalkan namanya orang kafir ya. Kita nggak cocok. Tapi sekali lagi dalam urusan duniawi nggak apa-apa. Disambung. Harapannya nanti masuk Islam. Kan silaturahmi terbaik itu kalau sampai bisa memberikan kemaslahatan dalam urusan agama. Kalau urusan dunia sementara. Tapi kalau urusan agama itu sampai negeri akhirat. Sama birrul walidain. Apa birrul walidain yang paling utama? Kalau bisa menyelamatkan kedua orang tua dari kesesatan, kekafiran, dan kesyirikan. Makanya dakwah Ibrahim kepada orang tuanya itu bentuk bakti yang paling besar. Itu dulu pas baca kisah itu saya tanya ke guru, Ustaz, apakah misalkan kisah Ibrahim ini saya ambil kesimpulan, kebaktian anak kepada orang tua itu paling besar kalau bisa membimbing dalam perkara agama? Iya. Itu termasuk kebaktian yang paling besar. Wallahu ta'ala. Ya. Yang satu ini mau betul punya yang satu gitu ya. Putus gitu. Yang lagi apa orang yang Ya. Jadi tadi kita sampaikan walaupun rincian hukum ya, silaturahmi antara muslim dengan kafir memang beda. Jadi beda. Kalau yang wajib itu tentunya kepada saudara muslim. Karena nanti hak itu muslim dengan kafir sama-sama tetangga saja beda. Tetangga yang muslim, dekat, kerabat itu lebih tinggi. Ya, soleh lebih tinggi dibandingkan dengan yang misalkan kafir, bukan kerabat, rumahnya jauh, kemudian orangnya fasik. Ya sama kalau kita punya kerabat misalkan tidak baik, ya itu tetap kita jaga. Apalagi kalau dia masih muslim. Masih muslim. Walaupun kalau sudah ya gangguannya itu sudah berkaitan dengan pasangan ya memang ya keras ya. Keras itu kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Dia itu termasuk yang merusak itu. Jadi dia yang apa ya? Dia senang dengan istri kerabatnya itu dia yang merusak. Iya, yang merusak. Walaupun mungkin bisa aja sebab senangnya itu mungkin si wanita juga kurang menjaga etika. Kurang menjaga etika itu ada sebagian orang. Ini saya kurang suka. Jadi pakaian itu dia bergampangan. Pakaian bergampangan. Berbincang bergampangan. Iya. Kalau istri kita berbincang dengan kerabat yang bukan mahram, ipar misalkan, itu nggak boleh bergampangan. Kalau ngomong seperlunya. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Kadang kan ada sebagian orang asik sekali. Namanya hati itu lemah. Mungkin dia punya istri, kok istrinya nggak kayak istrinya dia. Tuker wae lah. Ya, akhirnya seperti itu. Nah itu bisa mungkin perempuannya juga kurang menjaga. Nah ini berbahaya sekali. Tapi sekali lagi kalau perempuannya sudah menjaga, sudah baik, tapi dia tetap kurang ajar lah. Dia yang memang memutus. Dia yang berupaya untuk merusakkan hubungan silaturahmi. Wallahu ta'ala. Setelah alami misal ada bintang terus itu kita mengira-ngira kalau tidak bakal hujan terus kalau bintangnya nggak ada itu kan tidak mendung itu bakal hujan itu. Jadi kalau sekedar perkiraan ya,
Itu berbedanya dengan taksir tadi. Kalau taksir itu keyakinan. Keyakinan nanti kalau muncul bintang ini, nanti akan ada kejadian ini dan ini. Tapi kalau sesuatu yang bisa dimaklumi dengan ilmu dan tidak memastikan boleh. Tidak memastikan itu boleh. Misalkan ya mendung itu, wah ini mendung kayak mau hujan. Boleh. Tapi sering itu ada kalimat mendung tak berarti hujan. Ya, yakinlah. Ini lagu ya. Ya, jadi tidak memastikan. Tidak memastikan. Ya. Kayak misalkan kalau secara teori, apa secara teori itu mendung itu berasal dari panas, kemudian air, setelah itu air kena panas menguap, naik jadi awan, setelah awan di atas kemudian pecah menjadi turun hujan, itu secara teori boleh saja. Tapi kalau misalkan memastikan, wah ngeri panas ini ki, baru itu mendung, setelah mendung hujan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena belum tentu. Belum tentu. Jadi musim panas yang lama sekali, kok malah hujan-hujan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diperkirakan itu perkiraan. Perkiraan itu kayak misalkan nanti diperkirakan akan terjadi gempa. Karena menurut teori seperti ini, ada gejala seperti ini, itu sebagai bentuk perkiraan saja. Jadi perkiraan nggak bisa dipastikan. Tapi kalau memastikan, wis tunggu nanti tanggal sekian itu pasti terjadi. Itu namanya mendahului kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar kemampuan manusia. Banyak kok yang kalimat-kalimat seperti itu ternyata nggak betul-betul terjadi. Allah Ta'ala lah. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.